Shalom anak-anak, kembali lagi dengan Miss Moren di sini. Kita mau masuk di pembelajaran subtema yang ketiga, pelajaran yang kedua. Miss minta kalian tolong buka di halaman 108 ya. Di halaman 108 ini kita mau belajar tentang cerita ya, gambar cerita. Kalian perhatikan, kini aku tahu. Coba kamu perhatikan kembali teks tentang termos di awal pembelajaran. Teks tersebut disertai dua buah gambar yang mendukung isi teks. Sebuah cerita dapat dilengkapi dengan gambar. Gambar tersebut memperjelas isi dan pesan suatu cerita. Gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau adegan disebut gambar cerita. Gambar cerita dapat berupa gambar dengan keterangan tulisan berupa percakapan, dapat juga hanya berupa gambar yang melengkapi sebuah cerita. Gambar cerita memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah memperjelas isi dan urutan peristiwa atau adegan dalam suatu cerita, yang kedua menyampaikan pesan yang terkandung dalam cerita. Kemudian yang ketiga menarik perhatian orang untuk membaca suatu cerita, dan yang keempat, memudahkan anak untuk memahami suatu cerita. Dan yang kelima, memperindah tampilan suatu cerita. Gambar cerita ini ya bisa ditemukan di buku gambar ya, buku bergambar. Misalnya contohnya ya, misalnya komik atau majalah, koran, novel, kemudian buku dongeng, cerpen, dan juga buku-buku pelajaran ya. Nah, kalian perhatikan di halaman 109. Ya, di halaman 109 ini di sini ada beberapa gambar ya, ada beberapa gambar yang bisa kita lihat. Yang pertama, gambar yang ini ya, gambar yang pertama ini adalah sebuah keluarga yang sedang bersiap-siap. Si ayah mau berangkat ke kantor, dia sedang menggunakan sepatu, sedangkan anaknya ya, yang laki-laki sedang memakai sepatu juga. Lalu yang ibu sedang menguncir atau merapikan rambut si anak yang perempuan ini, ya. Kemudian gambar yang kedua, nah di sini ada seorang anak sedang berada di depan komputer, ya. Dia sedang mengerjakan suatu tugasnya, tetapi di sini di sebelah komputer itu ada sebuah lampu, ya. Nah lampu ini gunanya adalah untuk walaupun ruangannya sudah terang, tetapi kalau ada lampu pendukungnya di sebelah komputer tersebut, maka matanya mengurangi supaya matanya tidak sakit ya. Kemudian di sini yang ketiga, gambar ketiga adalah sekelompok anak sedang memainkan batok kelapa ya. Jadi seperti bakyak tapi batok kelapa yang diikatkan dengan tali. Di sini terlihat mereka sangat gembira ya. Kemudian gambar berikutnya di halaman 110, di sini ada seorang anak sakit maka dibawa ke ruangan UTS untuk diberikan obat ya. Kemudian gambar yang terakhir di sini gambar yang ada seorang anak sedang berjalan ke sebuah toko. Nah dia sedang melihat-lihat beberapa barang-barang ya. Di sini ada tulisan ada diskon 10%. Nah di sini kalian bisa perhatikan bahwa anak ini sedang menunjuk ya, sedang menunjukkan kepada si penjualnya ya, ini diskonnya 10%. Jadi di sini kalau dilihat dari keseluruhan gambar yang ada, ini gambarnya menurut Miss kurang menarik karena kenapa? Warnanya, dari warnanya dia kurang cenderung lebih soft ya. Jadi dia tidak tajam, ibaratnya maksudnya kurang jelas sekali warnanya. Jadi untuk ini warnanya biasanya menggunakan pensil warna ya, karena kurang itu jelas warnanya. Kemudian kalian buka kembali halaman 129. Nah di halaman 129 ini kita akan lihat beberapa contoh gambar yang menggunakan pewarna ya. Kalian perhatikan di sini, gambar cerita dapat dibuat dengan menggunakan berbagai teknik. Nah, berdasarkan media pewarna yang digunakan, teknik dalam gambar cerita dapat dibedakan menjadi dua teknik, yaitu kering dan basah. Nah, kalau kering ini dia teknik menggambar dengan menggunakan media pewarna kering tanpa bahan pengencer, misalnya seperti air atau minyak.
Kemudian media pewarnanya yang digunakan pada media kering itu adalah krayon, pensil warna, spidol ya. Kemudian di sini teknik basah, yaitu teknik menggambar yang membutuhkan bahan pengencer, misalnya air atau minyak. Kemudian contoh medianya yang sebagai pewarna itu adalah dalam teknik basah ya. Itu adalah cat air, cat bak, cat poster, cat akrilik dan cat minyak. Nah, di sini ada berikut contoh-contoh gambar pewarna yang berbeda ya. Kalian bisa lihat di sini ada 3 contoh warna ya, contoh gambar. Ini A, B, dan C. Kalian perhatikan ya. Gambar pertama ini adalah menggunakan cat air ya. Gambar pertama menggunakan cat air, gambar kedua menggunakan pensil warna, gambar ketiga ini menggunakan krayon. Kemudian buka di halaman 130. Di halaman 130 ini amati kedua gambar berikut ya. Gambar yang ini ya, kita amati sama-sama. Di sini gambar cerita ini menggunakan media yang berbeda ya, menggunakan media yang berbeda. Gambar di atas merupakan gambar cerita tentang pemandangan alam yang digambar dengan media gambar berbeda. Nah, dapatkah kamu mengidentifikasi gambar yang digunakan untuk mewarnai gambar tersebut? Nah, kalian bisa lihat di sini gambar yang pertama itu ya, dia menggunakan yang namanya krayon ya. Dia menggunakan krayon. Yang ini ya, yang ini krayon. Kemudian maaf, bukan krayon tapi ini cat air ya, cat air. Lalu yang kedua ya, yang ini ya, yang ini menggunakan krayon ya, dia menggunakan krayon. Kemudian perhatikan di Ayo Lakukan, ini adalah PR untuk kalian ya. Kalian buat satu gambar tentang cerita pemandangan dengan menggunakan salah satu teknik yang ada di sini ya. Ada 4 teknik. Teknik kering ya, ada 3 ya, dia menggunakan medianya pensil warna atau krayon ataupun spidol. Dan yang terakhir adalah teknik basah, menggunakan medianya cat air. Nah, kalian kerjakan ini sebagai PR kalian ya. Kemudian Miss minta kalian buka kembali di halaman 134 ya. Di halaman 134 ini ya, yang ini. Nah, ini adalah tugas kalian sebagai PS ya. Nah, di pelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui kan teknik menggambar cerita. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini kalian identifikasi teknik dan media gambar yang digunakan pada masing-masing gambar. Ya, nah di sini kalian cerita pula isi gambarnya ya. Jadi dari sini kalian bisa lihat tekniknya apa ya. Kemudian selain tekniknya pun kalian tulis ininya, media gambarnya ya, media gambarnya, kemudian isi ceritanya kalian kerjakan. Nah, kalian tulis di buku PSSBK ya, di buku tulis kalian tulis, kerjakan. Boleh juga kalau enggak di sini aja langsung ya. Di sini kalian kerjakan langsung dan jangan lupa untuk kirim ke GCR. Oke anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.